Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia yang Engkau limpahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk berkumpul di kelas Rocky Kid ini. Engkau tuntun setiap kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan belajar firman-Mu di kelas Rocky Kid ini. Tuhan, Engkau berikan pimpinan bagi kakak-kakak yang mendampingi kami di kelas Rocky Kid ini untuk kami boleh sama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo Shalom adik-adik Rocky, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sore hari ini kita mau sama-sama kita berkumpul di kelas Rocky Kid untuk kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi apakah ada adik-adik Rocky yang di rumah yang sedang merasa sedih, marah, kecewa, malas, atau bahkan lagi asik main sendiri? Hayo, no, stop. Kita sejenak sore hari ini mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh konsentrasi. Nah, kita tinggalkan sejenak kesedihan kita, amarah kita, kekecewaan kita. Kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk.
Nah, adik-adik Rogi, ada yang tahu nggak tema kita sore hari ini bercerita tentang apa? Ya, betul. Tema sore kita hari ini adalah tentang suara di tengah malam. Pasti adik-adik Rogi tahu atau pernah mendengar suara apa saja yang ada di tengah malam. Tahu. Pasti suara jangkrik. Bukan, suara burung hantu. Bukan. Suara anjing melolong. Bukan juga. Lalu, suara seperti apa yang dimaksud dalam cerita nanti kira-kira? Semuanya pada penasaran pasti. Yuk, kita akan segera mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Marta. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama mengambil saat teduh untuk kita mempersiapkan diri mendengarkan cerita firman Tuhan nanti. Yuk, kita mulai. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai waktu yang sejenak ini untuk kami anak-anak-Mu boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ya Tuhan boleh benar-benar menjadi pelita bagi langkah-langkah kecil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Nah, adik-adik Rogi yang terkasih, dengan waktu yang sebentar ini kakak mau adik-adik Rogi yang ada di rumah benar-benar kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan, karena firman yang akan disampaikan nanti itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Yuk, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Read it backwards. I for your insides, for your outside.
Siapa yang ngantuk-ngantuk? Waktu tidur ada yang manggil Mami. Siapa ya? Pasti nih. Siapa? Oh, aku kenal ini. Dengan namanya Jeremy. Mah, anak-anak. Gimana kabarnya? Shalom. Nah, anak-anak, hari ini kita mau dengar cerita ada seorang yang mendengar suara Tuhan. Gimana ya? Suara Tuhan, tapi dia tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Anak-anak tahu suara Tuhan? Wah, Marta juga nggak tahu. Gimana ya ceritanya? Tuhan ngomong apa sama dia? Mari kita dengarkan, duduk yang rapi, dan kita siapkan telinga untuk mendengarkan cerita ini. Are you ready? Come on. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Samuel. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. Ini aku, katanya kepada Imam Eli. Aku tidak memanggil kamu. Kembali tidur. Samuel kembali ke tempat tidur. Dia dengar lagi. Samuel berlari lagi kepada Imam Eli. Ini aku. Bapak manggil saya. Oh, aku tidak manggil kamu, Samuel. Kembali tidur. Lagi, Samuel. Bapak Eli pasti lupa. Ya udah, ngantuk aku bangunnya. Bapak manggil saya. Oh, tidak. Aku tidak manggil kamu, Samuel. Halo, kembali tidur sana. Iya, Pak. Belum jauh. Bapak Imam Eli berkata pada Samuel, nah, nanti kalau kamu dipanggil lagi, bilang aja gini, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya. Benar. Berapa lama kemudian Samuel dengar. Samuel, langsung dia bangun. Ya, ini aku. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Samuel, kata Tuhan, maka engkau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku. Lalu Samuel berkata, mau Tuhan. Keesokan harinya Samuel bangun, ditemui oleh Bapak Eli. Samuel, Tuhan bicara apa sama kamu? Lalu Samuel berkata dari A sampai Z, dia tidak lupa, bla 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 bla. Lalu Imam Eli beriak. Samuel, Imam Eli manggut-manggut gini. Lalu Samuel bertambah, tumbuh menjadi besar, yang selalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kemudian hari, Samuel menjadi seorang nabi bagi umat Israel. Kita mulai cerita hari ini ya. Ada seorang ibu yang bernama Hana. Ia
mempunyai seorang suami namanya Elkana. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan ke Silo untuk menyembah Tuhan. Tapi sayang, hari itu wanita yang bernama Hana, dia sedih sekali. Dia menangis sedih sekali karena dia sering disakiti oleh madunya bernama Penina. Hana sedih karena dia mandul. Dia tidak punya anak. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia masuk di rumah bait Allah. Dia berdoa seperti orang mabuk. Mulutnya kumat kami. Lalu, pada waktu dia berdoa seperti orang mabuk itu sambil menangis-nangis, ada dilihat di situ ada seorang bapak-bapak, namanya Bapak Imam Eli. Ibu kenapa itu ya? Kok kumat kami gak ada suaranya? Oh, dia sedang berdoa. Lalu dia mendekati ibu itu. Bu, pasti deh doamu terjawab. Apa yang kamu ingini, apa yang kamu rindukan, Tuhan menjawabnya. Ibu Hana itu senang sekali. Dia bersuka cita. Lalu akhirnya mereka pulang. 1 tahun kemudian, Tuhan memberinya seorang anak laki-laki kepada Ibu Hana ini. Dan diberi nama Samuel. Senang sekali Ibu Hana ini. Karena dia mempunyai anak. Ya, dia amat bersyukur. Dia berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya punya anak ini akan aku persembahkan kepadamu untuk melayani engkau di rumah Tuhan. Ya, lalu kemudian Samuel ini bertambah besar, bertumbuh ya. Bertumbuh dari bayi, bertumbuh. Hana ini menepati janjinya. Genap 3 tahun dia membawa Samuel dengan bajunya yang kecil-kecil itu dititipkan kepada Imam Eli. Nah, ditinggal di kemah pertemuan itu bersama Imam Eli. Samuel yang kecil melayani Imam Eli yang sudah tua dan rabun matanya, tidak bagus penglihatannya. Samuel ya bahkan tidur di kemah pertemuan. Sedangkan Imam Eli tidur di kamar dekat situ. Jadi hari ini kita mau menjadi seperti Samuel yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita tidak mendengarkan suara Tuhan secara langsung, tapi kita bisa mendengar lewat cerita sekolah minggu maupun online seperti ini ya, ataupun melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Bisa tahu isi hati suara Tuhan. Kalau mau dengar firman Tuhan, harus duduk rapi ya, fokus supaya dapat mendengar firman Tuhan. Tidak boleh mengganggu temannya, saudaranya. Selain mendengar ya, harus melakukan firman Tuhan. Contoh, taatilah orang tuamu. Jadi anak-anak pun juga harus menaati orang tua. Rajin beribadah ya. Juga harus rajin beribadah, jangan bolong-bolong. Ya, mungkin secara online bisa mengikuti acara seperti ini. Mengasihi saudara ya. Mengasihi saudara-saudara juga harus mengasihi. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi harus dilakukan.
Ayat hafalannya 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu perkataan Samuel waktu mendengar Tuhan, suara Tuhan. Hari ini kita mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan jangan lupa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Saat ini kami mau menjadi anak-anak yang mau taat dan dengar-dengaran akan suara-Mu melalui firman Tuhan. Dan juga Tuhan, agar juga kami menjadi pendengar, menjadi anak yang taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Lebih lagi Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi anak-anak harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah rogi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. So mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.